Sekilas cerita Istana Basa Pagaruyu. Istana Basa Pagaruyu atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Istana Basa Pagaruyu, lebih dikenal dengan Istana Pagaruyu, adalah sebuah istana yang terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Basa ini berjarak lebih kurang 5 km dari pusat kota Batu Sangkar. Oke, terima kasih ya Bu. Kita mendapatkan 10 tiket masuk Istana Pagaruyu. Istana Basa Pagaruyu dengan segenap kebesarannya menyimbolkan segenap tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa lalu dan sekarang. Sebagai dunia yang dibangun dalam aliran teori budaya strukturalisme, Istana Basa merupakan rangkaian bangunan yang tak bisa dipisahkan di tiap konstruksi dan arsitekturnya. Semua berdiri dalam unsur yang kaya makna dan menghadirkan museum kebudayaan Minangkabau yang terbuka untuk dikunjungi dengan pesonanya. Istana ini kemudian menjadi objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Ini adalah bagian dalam daripada Istana Pagaruyu. Bangunan ini setidak-tidaknya sudah mengalami 3 kali kehancuran. Pada tahun 1837, bangunan ini mengalami kehancuran porak-poranda demikian disebabkan terjadinya Perang Padri. Baru pada tahun 1930, bangunan ini dipugar kembali dalam bentuk bangunan Istana Pagaruyu ini. Namun pada tahun 1966, bangunan ini terbakar. 2 tahun kemudian baru bangunan ini didirikan kembali. Pada Februari 2007, kembali bangunan yang megah ini terbakar akibat petir. Dan pada tahun itu juga bangunan ini diperbaiki kembali dan para pendatang atau pengunjung yang datang dari berbagai wilayah baik di Sumatera Barat maupun luar Sumatera Barat menikmati bangunan megah ini, yaitu bangunan yang sudah dibuat kembali pada tahun 2020. Dan kemegahan kebesaran dari Kerajaan Pagaruyu, Kerajaan Alam Minangkabau ini sangat mengundang daya tarik tersendiri dari berbagai daerah untuk berkunjung ke Ranah Minang, terutama melihat bangunan yang luar biasa ini. Istana Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika dari yang aslinya. Istana Basa yang asli terletak di atas bukit batu patah dan dibakar habis oleh kaum Padri yang kala itu memerangi para bangsawan dan kaum adat. Istana tersebut kemudian didirikan kembali di awal abad 20, namun kembali terbakar pada tahun 1966. Beberapa tahun kemudian, bangunan ini didirikan kembali, namun tidak di tapak istana yang lama, melainkan di lokasi baru di sebelah selatannya. Pada akhir tahun 1970-an, istana ini telah bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Pada bulan Februari 2007, bangunan ini kembali terbakar karena sambaran petir. Seluruh bangunan dan isinya habis terbakar. Warga masyarakat waktu itu melihat kondisi tersebut dengan perasaan yang sedih yang teramat dalam. Pada tahun itu juga, pembangunan istana tersebut kembali dibangun. Istana Basa mempunyai 58 motif ukiran di sekeliling bangunan istana. Ukiran itu mendominasi bentuk luar bangunan yang kaya dengan simbol-simbol. Sebagai tanda bahwa istana adalah rumah gadangnya raja atau rumah pemimpin rakyat.
Istana Basa memiliki sebanyak 72 tiang dan mempunyai 11 gonjong. Karena Istana Basa terdiri dari 3 lantai. Istana Basa mempunyai 9 bilik di lantai 2. 7 bilik diantaranya digunakan untuk putri yang sudah menikah, dan di lantai 3 digunakan untuk putri yang belum menikah. Istana Pagaruyung mempunyai 3 lantai, dengan memajang koleksi berbeda di setiap lantainya. Di lantai 1 sisi paling kiri dinamakan Anjuang Perak. Fungsinya sebagai tempat bondo kanduang atau ibu suri mengadakan rapat yang bersifat kewanitaan pada langgam pertama. Lalu sebagai tempat beristirahat pada langgam kedua dan sebagai tempat tidur ibu suri pada langgam terakhir atau langgam ketiga. Masih di lantai 1, khusus di tengah-tengah lantai 1 ini, diberi nama Singgasana yang indah dengan bermacam kain warna-warni menjuntai dari langit-langit. Singgasana raja yang berada di tengah dan menghadap pintu masuk. Lantai 1 sisi kanan ruangan ini dinamakan Anjuang Rajo Babandia. Berada di bagian kanan atau pangkal rumah atau pangkal istana dan punya 3 langgam atau tingkat. Fungsi Anjuang ini adalah sebagai tempat sidang atau langgam pertama, tempat istirahat di langgam kedua, dan tempat tidur raja serta permaisuri pada langgam ketiga. Di ruangan Anjuang Raja Babandiang ini dijumpai juga 2 boneka seukuran manusia yang dipakaikan busana adat Minangkabau berwarna hitam-hitam dengan pernak-pernik keemasan. Di dada kiri boneka lelaki ada tulisan penjelasan bahwa inilah contoh pakaian adat untuk datuk atau penghulu yang tugasnya menjadi nenek mamak dalam nagari. Bangunan ini menyimpan berbagai macam peralatan-peralatan yang pernah digunakan atau replika-replika peralatan yang pernah digunakan oleh keluarga besar kerajaan Pagaruyung. Seperti ini ada guci dan kendi. Adanya guci dan kendi ini memberitahukan pada banyak orang bahwa mereka juga sudah memiliki hubungan dagang dengan pihak luar negeri seperti Cina, dan perdagangan itu tentu berdampak atas kemakmuran dari kerajaan alam Pagaruyung ini, dan tentu apalagi orang Minangkabau yang identik dengan merantaunya menikmati hubungan dagang yang luar biasa dengan pihak luar negeri ini. Tangga kayu menuju lantai 2 ada di tengah lantai 1 atau dekat jalan menuju ke selasar. Memang tidak begitu tinggi, tapi karena beberapa anak tangga kayu berderit ketika diinjak, maka perlu ada kehati-hatian bagi para pengunjung. Di lantai 2, suasananya lumayan lapang dan memanjang, mirip seperti di lantai 1, tapi lebih kecil ukuran luasnya. Namun tidak begitu banyak piranti yang ada, karena memang lantai 2 ini dinamakan Anjuangan Paranginan dan dimaksudkan sebagai tempat bercengkrama para putri raja yang belum menikah. Udara sejuk terasa di lantai 2 ini. Maklum saja lantai 2 ini cukup tinggi, dan dari jendela-jendela istana yang dibuka besar-besar menyajikan pemandangan luar biasa indah sekelilingnya, selain kesejukan sirkulasi udaranya. Di lantai 3 yang tidak terlalu luas, ada 3 kursi kayu antik dengan 1 meja bundar. Ada lampu gantung antik. Pada dinding-dinding kayunya dipajang sejumlah alat perang, mulai dari pedang, tombak, pistol, atau pistol balando, dan lainnya. Ada juga gobok atau bodi sipengga yang mirip senapan angin, tapi punya fungsi sebagai pemberi kabar pengumuman tentang hal-hal suka maupun duka. Hari ini, mungkin istana yang ada ini adalah yang kesekian kalinya didirikan setelah sekian kali pula terbakar, namun tetap memantik keinginan orang-orang dari berbagai daerah
untuk berkunjung ke sana.